Selamat pagi semuanya. Ada shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita datang ke rumah Tuhan. Dan satu kerinduan kita untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik bagi kita. Sepanjang hari Tuhan pelihara kita. Sepanjang hari Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kita. Saat ini kita datang ke rumah Tuhan, membawa ucapan syukur kita dan terima kasih kita karena Tuhan terlalu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hadir di tengah-tengah kita, menjamah hati kita yang rindu dan rindu untuk selalu memuji menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan angkat pujian kita. Mulutku dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, segala puji hanya bagi-Mu ya Bapa. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Engkau memberikan kepada kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yang ada sudah mempersiapkan hati pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, karena kami sudah dilayakkan, dikuduskan oleh Engkau ya Bapa. Sucikan tempat ini Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan kebebasan yang datang daripada Tuhan untuk memuji mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan mereka semua sebagai pelayan-pelayan-Mu. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik ya Tuhan singer, baik tim musik, multimedia, baik pelayanan ya Tuhan, kolektan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau urapi mereka Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, khususnya untuk pelayanan kebenaran firman-Mu. Karena mereka melayani Tuhan, supaya kami yang hadir dan mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Kami mau berkat yang besar karena kebenaran firman. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan, urapin semua di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Tuhan ya saudara. Baik Bapak Lotulo, Pendeta Lotulo, khususnya Pendeta Bapak Edi Tampi ya. Mereka duduk di dalam jajaran majelis daerah ya. Saya teringat dia hadir di sini beberapa tahun yang lalu ya. Sewaktu saya membuka pelayanan di Cibitung pada tahun 74, kurang lebih mereka baru ya, baru 2 orang. Mereka dari Kerawang ya, singgah di tempat kita dan buka pelayanan di Babelan ya. Satu lagi Mary Becker ya, sudah almarhum ya. Mereka merintis di Pondok Ungu ya saudara, waktu tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lampau ya, 74 tahun yang lalu kami di Bekasi baru 3 gembala sidang. Saya selalu mungkin saudara ya, saya katakan pelayanan di Bekasi ini tahun 70-an baru 3 gembala sidang. Om Mehmet Hosea dari Tanjung Pura, Yusuf Setiawan adalah Om Kitin dari cabang ya, dulu cabang Cikarang, langsung di Cikarang ya saudara. Bapak Pangemanan tahun 74 buka pelayanan, tanggal 24 Maret tahun 74 buka pelayanan. Mereka hadir ya, datang untuk membuka pelayanan ya.
saudara selalu singgah ya sebagai tempat ya untuk kita sama-sama merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Bekasi ya. Saudara, puji Tuhan kalau sekarang ini boleh berkembang dengan luar biasa, hampir 250, hampir 300 ya. Ada tambah-tambahan sekarang yang sudah buka ladang-ladang baru. Tapi puji Tuhan, inilah tanda bukti ya, bertumbuh berbuah ya di Bekasi ini dengan luar biasa. Nanti Bapak Edi Tampi yang akan melayani kita di dalam firman Allah. Puji Tuhan, inilah menjadi ya, hanya saya begitu ingat ya, saya boleh menyaksikan. Puji Tuhan, inilah saya serahkan pada puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih buat Bapak Pendeta Edi Tampi, juga Bapak Pendeta Jenny Waluyo. Selamat datang, selamat kita berbakti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan bahwa kita datang dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang luar biasa juga bagi kita sampai saat ini kita boleh ada, ya, kita boleh menghirup udara yang segar. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita datang pada saat ini, ya. Cuma nggak sampai sehari kita, cuma berapa jam, ya. Kita, ya, mau luangkan waktu kita untuk Tuhan. Mungkin di hari Minggu banyak sekali ya. Kadang-kadang untuk hari Minggu itu apalagi kita sebagai orang banyak ada masalah ya. Tapi kita tidak mau dikalahkan dengan masalah itu, ya. Kita datang ke tempat ini kita percaya itu masalah dapat diselesaikan dengan nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai saat ini kita ada, ya. Juga saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk kita semua beribadah untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bagi kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan menghibur kita, tapi masih agak lemes-lemes gitu ya. Tapi kita percaya kalau kita datang ya, apalagi kita menaikkan pujian syukur kita benar-benar bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin masih baru bangun tidur, ya. Bangun tidur masing-masing, mungkin ya. Tapi saat ini kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan sukacita yang luar biasa. Nama Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Nama Yesus yang menghibur kita. Mari saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Suaramu, gerakanmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu, semua kita mau naikkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, kita nyanyikan pujian ini lagi. Ada satu sobat. Amin.
Tuhan untuk mungkin ada kata dorongan, memberikan semangat yang baru buat seluruh jemaat di PD Gelia 50. Kata-kata pembangunan saya persilakan Bapak Pendeta Jenny Waryo, silakan. Waktu lagi. Maaf ya Bapak. Maaf ya Bapak Pendeta. Waktu lo ya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Gak usah minta maaf. Kalau di Manado saya Botulo, kalau di Jawa tapi saya nggak tersinggung karena saya dua. Ya, terima kasih buat Tante Bunce yang percayakan saya membawakan kata kesaksian pembangunan. Tuhan memberkati. Dan saya tadi mendengar kesaksian kembali tempat ini tahun 74 yang jadi ada di sini. Saya berarti waktu itu masih usia 7 tahun karena saya lahir 67 ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi semua karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya melayani di GPDI yang ada di Kalimalang, Jembatan 1, Bekasi Timur, Jatimulya. Saudara, tetangga-tetangga saya sama beberapa hamba Tuhan di sana mengubah Kalimalang dengan Kali Berkat. Jangan amin dulu. Saya bilang begini, tetap Kalimalang, tetapi katakan Kalimalang yang diberkati Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Kita tidak bisa mengubah situasi, kondisi, keadaan, lingkungan di mana kita berada, tapi pastikan bahwa Allah ada bersama dengan engkau. Amin. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi saudara, oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan dapat berjalan sampai saat ini. Jadi jangan saudara berpikir, hamba-hamba Tuhan gak ada masalah, mereka dekat dengan Tuhan, semua kita sama di pemandangan Tuhan. Yang penting saudara, apa yang harus kita lakukan di situasi kondisi keadaan yang seperti ini, masalah dan persoalan global masih kita hadapi, belum berhenti. Selama kita ada di dunia ini, masalah dan persoalan akan tetap ada. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan pastikan Immanuel, Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dorongan saya saat ini adalah hanya tinggal di dalam kesetiaan, ya, kepada Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya senang ya berkumpul dengan saudara di tempat ini, Gelia 50, apalagi sudah disatukan ibadahnya, sudah banyak, 2.000 orang. Memuji Tuhan juga harus sangat semangat, ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa yang kedua, lagu kita yang pertama berkata, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mulut kita akan memuji-muji Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu anak saya yang pertama kuliah di Unima semester akhir. Anak saya perempuan, cewek. Saudara, dia telepon, dia nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Aduh mami, papi, ini saya punya kos di obrak-abrik sama yang punya kos. Loh, kenapa bisa begitu? Jadi saudara, dia PKL di Manado 3 bulan. Nah, dia tinggalkan barang-barangnya di kos yang lama, dia kos di Manado karena perjalanan jauh, bolak-balik 3 bulan dia di sana. Nah, dia pulang ternyata saudara, yang penjaga kos itu bermasalah, dia pergi, ibu kosnya datang, dia lihat itu, dia buang semua pakaiannya di gudang. Dia jual lemari yang 900, hanya 100.000. Dan anak saya kehilangan pemasak, ya, rice cooker, tempat panas air, dan juga sepatu-sepatunya, bahkan baju-bajunya ada beberapa yang hilang. Lalu saya katakan kepada anak saya, engkau fokus aja belajar, ya. Engkau sungguh-sungguh saja untuk menyelesaikan kuliahmu karena semester akhir. Nanti kalau ada berkat, ya walaupun berat, saya bilang nanti kita beli satu persatu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir itu sudah selesai, ya. Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, ada
teman anak saya karena dia posting di IG, followernya bilang, "Dek, ini mesti diperkarakan. Ini sudah masalah." Dia minta pendapat sama saya. Saya bilang, "Jangan, nggak usah. Percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan." Saudara, tanpa dia cerita ke kami lebih dahulu, ternyata saudara temannya ini melaporkan ke polisi. Polisi tanya nomor teleponnya, anak saya ditelepon. "Benar nggak, Dek, kejadiannya begini? "Oh iya, Pak. Oh, kalau begitu nanti kita bikin berkas perkara." Nah, ternyata saudara, si ibu kos ini punya anak buah mahasiswa di sana. Laporkan, "Bu, ibu sudah dilaporkan ke polisi." Nah, ibu kos ini saudara ternyata suaminya polisi. Lalu saudara, anak saya diseret oleh 6 orang, dibawa ke kantor polisi untuk bikin surat pencabutan perkara karena dia dituduh pencemaran nama baik. Ya. Anak saya saudara yang kasih Tuhan hanya berserah kepada Tuhan. Dia tidak tahu mau ngomong apa karena juga nggak diberikan kesempatan. Dia dicecar terus. Dia sangat ketakutan. Yang ada dia hanya berserah kepada Tuhan. Lalu saudara, ternyata Tuhan menjamah kepala polisi. Lalu dia bilang begini, "Bu, walaupun ibu suaminya polisi, tapi tunggu dulu, Bu. Ini kita harus urus dengan adil. Kita harus beri kesempatan anak ini untuk mengungkapkan apakah benar apa yang terjadi demikian." Saudara, setelah anak saya sampaikan, lalu polisi mengambil kesimpulan, ibu bersalah. Ibu harus kembalikan lemari dan barang-barangnya yang hilang. Kalau enggak, kita perkarakan. Lalu saudara, ibu ini bilang, "Ya udah, anaknya ikut sama saya aja, ambil lemarinya." Wah, anak saya sudah trauma, anak saya nggak mau. Tetapi juga polisi saudara berhikmat, dia bilang, "Enggak, Bu, anak saya ikut, anak ini ikut saya, kita sama-sama ambil lemari di tempatnya ibu." Saudara, dalam perjalanan, kata anak saya, polisinya mampir di toko alat-alat masak. Lalu dia bilang, "Dek, pilih aja ini tempat masak, Dek. Dek, untuk termos dan apa-apa keperluannya." Dia bingung. Dia bilang, "Enggak, Pak, saya mau itu barang-barang itu kembali." Ibu itu yang kasih. "Enggak, pilih aja." Lalu saudara, mereka pilih barang, mereka pulang, mereka ambil barang di kos, lalu anak saya diantarkan ke kos, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak saya cerita ketika peristiwa ini sudah berlalu, ya. Bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus diperbuat anak saya di keadaan seperti ini? Oleh sebab itu saudara, hanya berserah, berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan yang nyata dari Tuhan. Saya kasih satu ayat buat kita. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Harapan kita hanya kepada Tuhan, berserah dan berharap terus kepada Tuhan, dan tetaplah setia dalam mengiringkan Tuhan. Lalu Pentekosta mengatakan, setialah, ya, sampai mati. Kalau tidak sampai mati, sampai Yesus datang, kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awannya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Jimmy. Kiranya Tuhan memberkati, ya, satu kekuatan yang Tuhan berikan. Terlebih dalam firman Tuhan Amsal tadi katakan, kita harus tetap, ya, berharap di dalam Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Jimmy. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mungkin berdiri semuanya. Kita mau menari untuk Tuhan, ya. Kita nyanyikan pujian kita. Nama itu pikat hatiku. Nama Yesus yang memikat hati kita semuanya. Amin. Haleluya.
semua dosa kita. Dia memberikan jalan bagi kita. Ya, hati bimbang, hati yang resah, Tuhan yang selalu menghibur kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin bagi kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Jangan kau khawatir. Janganlah kau khawatir karena Allah ada bersama kita. Janganlah kau takut karena Tuhan ada bersama kita. Puji nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita. Janganlah kau khawatir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Ajarkan untuk melakukan firman. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang memberikan ketenangan berkat. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya.
sukacita yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah jamah kami Tuhan. Engkau sudah jamah persoalan kami. Engkau sudah jamah problem kami. Engkau sudah jamah setiap sakit kami Tuhan. Nama Yesus yang sanggup memulihkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Pada saat pagi ini Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan ketenangan bagi kami. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Engkau sudah memberikan penghiburan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi tantangan di hadapan kami, Allah yang selalu bersama kami. Kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak pernah khawatir karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Ajar kami untuk lebih setia dan setia lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia biasa di hadapan-Mu. Banyak kekurangan, keterbatasan kami, kelemahan kami di hadapan-Mu, ketidakberdayaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta ampun. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan adalah senjata bagi kami dalam menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan Tuhan firman-Mu Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tutup bungkus tubuh jiwa rohnya. Engkau yang berkata-kata Tuhan. Roh Allah yang bekerja dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan boleh kami Tuhan Yesus senantiasa sukacita menerima firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku. Pujian yang kami naikkan Tuhan. Walaupun Tuhan sederhana yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan untuk di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan, campur tangan. Kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mau siap untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan tenang hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahan, saya persilakan untuk persembahan pujian dari pemuda, pemudi, remaja dan dewasa. Silakan untuk maju ke depan, saya persilakan. Ayo langsung, pemuda, pemudi.
Puji nama Tuhan, kita mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita percaya biar pekerjaan Tuhan semakin meluas, banyak jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian kita. Ikutlah Tuhan sekarang dan hanya Yesus. Amin. Ikutlah Tuhan Kiranya Tuhan memberkati. Juga saya serahkan pada Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Mari saya undang kita jadi semua membacakan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Kita baca sama-sama. Mungkin kacamata saya ini sudah tambah lagi itu persnya. 1, 2, 3.
Ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke jalan, tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan kata-katanya. Sedangkan Marta sebagai saya menyayangi, dia mengenai Yesus dan berkata, Tuhan, tidak tahu ini bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang Maria telah memilih bagian yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk. Saya memang cuma dibatasi bahwa firman Tuhan. Saya kalau bawa memang panjang begini karena saya belajar dengar-dengar. Dengar-dengaran bilang 20 menit aja. Saya bilang kalau menawar tambah 5 menit lagi jadi 30. Kalau sudah kelewat, timpukin aja saya. Saya lihat ujian tadi luar biasa. Nyanyi, ya kalau kita bilang biarpun sudah tua, tapi kalau ada semangat Roh Kudus lebih luar biasa lagi. Kalau semangat daging beda. Ya. Saya suruh mereka karena kita kalau firman Tuhan main aja musik. Saya sering kalau di ibadah saya sedang musik. Kenapa? Kita kerjasama. Dalam Alkitab yang suka memetik kecapi itu siapa? Siapa? Daud. Daud ini memetik kecapi sebab si Raja Saul ada setannya, ada roh yang tidak nyaman. Dia main kecapi, roh yang tidak nyaman itu keluar. Cuma main musik. Berarti dia membantu saya. Jadi kita kerjasama. Amin. Ini saya kasih tema memang panjang tapi saya pendek-pendekin aja. Dua karakter yang berbeda. Saya langsung saja. Kita lihat karakter dulu, kedua langsung ya saya satu-satu dari panjang. Kita lihat karakter dari kedua karakter dari Marta dan Maria. Saya istri dari adik saya namanya Marta. Jadi kalau ada nama Marta jangan tersinggung ya. Marta juga bagus, rajin. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bersama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Kita lihat dua orang ini, Tuhan datang tapi dua orang Marta dan Maria, satu langsung duduk di Tuhan. Dengar, kan Yesus itu kan firman menjelma menjadi manusia. Dia juga firman. Jadi dia dengar apa yang Tuhan ngomong. Dia duduk, dia dengar. Saudara, ada kalanya kita di tempat ini kan datang ibadah mau dengar firman. Sesibuk-sibuknya kita, tapi utamakan Tuhan di dalam segala kepentingan pribadi. Amin. Karena ini di ibadah kan itu sama aja. Coba
situ di zamannya Yesus itu nggak ada puji-pujian, nggak ada. Tapi yang penting firman langsung bicara. Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan, gembala saya, Bapak Pendeta Hendrik. Ini, Bapak Pendeta Hendrik ini bersaksi sama saya. Dia bilang, Edi, kalau kamu pegang pelayanan, kalau pegang pelayanan, kalau jemaat itu bersaksi tentang apa? Tentang berkat, Nana Edi banyak menangis. Saya pikir, kenapa Om ini? Ya saya dikasih tahu sama Om Rungkat. Om Rungkat bilang waktu dia jadi pengajar, Hendrik, karena kalau bahasa Manado udah tahu ya sedikit-sedikit. Hendrik, kalau kamu pegang sidang, kalau jemaatnya banyak bersaksi tentang berkat-berkat, nggak apa-apa. Tapi Nana Hendrik pasti lebih banyak menangis. Saya nggak tahu artinya, tapi kalau kamu punya gereja dalam pelayanan, banyak yang selalu bersaksi puji Tuhan. Saya dulu suka nempelin istri, tapi Tuhan sudah lepaskan. Dulu mulut saya suka ngomongin orang, tapi Tuhan sudah lepaskan. Dulu saya suka main judi, tapi Tuhan sudah lepaskan. Dulu saya suka ngerokok, tapi Tuhan sudah lepaskan. Saudara, jarang sekali gereja begitu, betul tidak saudara? Kenapa saya tekankan ini masalah keselamatan? Satu orang bertobat, berubah, ada penghormatan di surga. Orang mati bangkit nggak goyang, surga. Buta melihat nggak goyang. Saudara yang diberkati luar biasa nggak goyang surga. Tapi satu orang bertobat goyang surga. Cuman itu yang bikin goyang surga. Makanya kalau di Manado ada orang baptis. Di Manado kalau ada baptisan, bikin pesta. Benar. Betul. Bikin pesta. Mereka ambil ayat itu. Oh iya. Saya di gereja seumur-umur baru 3 orang kali yang bersaksi tentang 2 orang lepaskan kelepasan. Saya tunggu, saya bilang saya tunggu. Saya sih perlu uang, tapi saya bukan hamba uang, betul tidak saudara? Kami hamba Tuhan, tapi kami tidak hamba uang. Uang perlu, tapi kami bukan hamba uang. Saya bilang sebenarnya saya senang kalau jemaat itu berdiri, puji Tuhan. Saya suka ngelawan orang tua. Saya suka nakal, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah rubah saya. Senang nggak orang tua? Senang nggak orang tua? Orang tua saudara dalam rohani siapa? Ibu gembala. Puji Tuhan. Dulu saya suka ngambek, tapi sekarang sudah nggak. Tuhan sudah rubah. So, saya bilang, tadi bilang setia, kesetiaan yang sejati. Paulus bilang sama Timotius, ikut saya dia karena kesetiaannya sudah teruji. Kesetiaan juga mesti diuji. Kenapa saya bilang banyak orang kayak tadi, dalam nama Yesus, dalam nama ini ada kemenangan. Hebat-hebat, tapi setelah turun, satu bilang, pujianmu jelek. Pujianmu saya nggak seret. Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Dan setia. Kalau kita yang paling berat tuh, kalau soal apa? Korban pikiran, korban apa lagi? Korban tenaga, korban materi. Yang paling berat korban apa?
gua buat begini ya kan. Ya ini yang perlu. Tingkat kedewasaan seseorang itu memang bukan dilihat setia, tapi kesetiaannya sudah teruji kan. Lantas dia bilang begitu, tante kita sudah gak mau lagi puji-pujian. Kenapa? Habis dia bilang bisa. Amin. Memang tingkat kedewasaan seseorang itu memang dinilai dari karakter kita sehari-hari. Ya. Soalnya kenapa? Sebab di gereja itu bengkel apa? Bengkel jiwa. Betul tidak? Siapa sudah merasa benar semua? Tapi kita ditata. Kita bilang firman itu seperti godam. Otak miring dilurusin. Jadi pelan-pelan. Tapi Pak, siapa yang pernah bilang ada salah di sini? Tapi kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Allah sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan pendeta. Saya waktu dia bersaksi amat si Bapak Jemaat ini, saya menangis. Saya katakan saya nangis. Tuhan, jadi Marta ini betul dia mengambil keputusan yang benar. Amin. Membentuk kehidupan ini. Jadi kalau karakter kita, ya memang karakter susah, tapi pelan-pelan tapi pasti, saudara. Jadi Tuhan rubah. Yang senang nih Tuhan, pertama Tuhan, kedua ibu gembalanya, pendetanya, aduh enak banget. Seneng dong. Coba kita bapak gembala, bapak rohani, saudara. Kalau ada yang bersaksi begitu, terima kasih Tuhan. Saya paling pertama berlutut, terima kasih Tuhan. Bahwa mereka ada perubahan. Senang. Kalau jemaat berubah, pasti ekonominya berubah. Amin. Kalau ekonomi kebanyakan lah, ya. Alkitab bilang orang kaya apa? Sukar masuk surga. Itu Yesus yang bilang. Saya bilang kok Yesus ini ketik-ketik orang kaya. Saya pikir kalau saudara diberkati Tuhan, berarti kualitas iman saudara bisa mengimbangi dengan berkat yang saya diberkati. Bisa jauh dari Tuhan. Saya pengalaman di pelayanan. Datang dengan apa? Datang dengan beca. Datang kedua beli motor. Ketiga mobil. Keempat rumah sampai 3, 4. Setia. Setelah diberkati, datang gereja 2 minggu sekali-kali, 1 bulan 1 kali. Lama-lama kamu terbawa berkat. Gara-gara berkat. Saya kan tidak mungkin bilang begini, Tuhan miskinkan lagi dia. Kayaknya kan, ya nggak mungkin, kan sudah diberkati. Tuhan, dulu dia minta berkat, saya berdoa diberkati. Pas dia jauh, aduh. Akhirnya dia pulang Manado, orang Manado juga. Tapi diberkati luar biasa. Saya kecap berkatnya, saya naik pesawat, semua turun, ada berkat dia. Dan saya bertuhankan berkat, tapi cuman akhir ini. Tapi saya percaya saudara ending terakhirnya jauh lebih baik. Amin. Kenapa saya bilang? Sudah lama lagi saya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu 40 tahun lamanya dengan jumlah 3 juta orang. Itu dihitung, itu 600.000 cuma dihitung omanya, kakeknya, cucunya dan sebagainya. Jumlah 3 juta. Tapi Musa sudah ngomong dengan Tuhan
ngomong langsung dengan Tuhan. Jemaatnya 3 juta. Masa tanah kanan berapa orang? Berapa? Lupa. Saudara kanan itu cuma 2 orang. Bayangkan 3 juta orang cuma 2 orang. Kalau saya lihat di Alkitab itu dibahas oleh Paulus. Mereka sudah jalan tiap awan tuh bicara tentang Roh Kudus. Kisah 10, kisah 1 Korintus 2 Korintus 1 Korintus 10. Dan laut tuh kursus mereka lewat situ, itu bayangan yang mereka lakukan. Alkitab bilang baptisan air. Saya katanya biar orang sudah dipimpin dengan Roh Kudus, sudah baptis air, tapi kalau nggak dijaga, hati-hati. Bayangkan 3 juta cuma 2. Selama 120 tahun Nuh bicara firman Allah. Yang masuk berapa? Kalau dia sudah tahu berapa orang? Berapa? 8 orang. Semua keluarga. Selama 120 tahun itu. Kalau ini yang 40 tahun. Ada ayat bilang begini, kalau masa tidak disingkatkan, tidak satu orang yang selamat, karena umat pilihan Tuhan. Yang penting kita hati-hati. Cuma mengingatkan doang supaya hati-hati. Hidup itu cuma 1 kali, bukan 2 kali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi cuma 1 kali. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Beri yang terbaik buat Tuhan. Saudara mau beri yang terbaik buat Tuhan? Kalau masa tidak disingkatkan, tidak satu orang yang selamat. Kalau saudara lihat tanda zaman, saudara harus tahu kan tanda zaman. Akhir zamannya saya lihat Ukraina sama Rusia makin meningkat, perangnya makin meningkat. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, apa memang Engkau sudah mau datang di perang dunia ketiga? Ya saya mana-mana Tuhan aja. Tapi kita bisa tolak loh lewat doa. Amin. Hizkia bisa tolak keputusan Tuhan, betul tidak saudara? Lewat doa. Tapi Tuhan, saya sudah setia, saya sudah ini Tuhan tidak. Tapi Tuhan tidak bisa bilang dia kamu bohong, kamu tidak. Tapi dengan kesetiaannya betul. Terlihat air matanya. Jangan. Hizkia tidak mungkin bohong. Tuhan tilik. Lihat ucapannya dan air matanya. Siapa lagi? Jadi kita lihat yang kedua di sini, kita lihat, saya mau bahas lagi. Yang kedua, kalau saya lihat ini Marta ini kita lihat kalau di dalam ayatnya yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini tapi jemaat di sini dengar semua. Ini tukang atur ini. Tuhan aja diatur, betul tidak? Tuhan diatur. Bayangkan kalau cuma pendetanya mandi dia bisa atur. Tuhan dia bilang suruh. Padahal itu posisi sebenarnya dia harus duduk sama dengan si siapa. Tapi dia suruh. Tapi saya tahu jemaat di sini semua dengar-dengaran, amin. Pasti itu dengar-dengaran. Saudara mau pilih karakternya Maria atau Marta? Yang kedua, ini kok banyak lagi saya mau. Jadi kalau saya bahas ini memang ada hidup dalam kekhawatiran.
Di sini dilihat kenapa engkau Marta khawatir. Marta ini kuat, hidup dalam kekhawatiran. Orang khawatir sih nggak apa-apa, betul tidak saudara? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau sudah hidup dalam kekhawatiran, nah itu bahaya. Bisa menghalalkan segala cara. Di sini ada nggak yang busuk lapar? Ada nggak busuk lapar? Nggak ada. Pendeta juga nggak ada yang busuk lapar ya. Semua badannya steril-steril semua ya. Karena Tuhan cukup bagi setiap kebutuhan kita. Nggak usah takut. Sebab Alkitab larang sekali kalau bersungut-sungut, apalagi merenung masa depan. Aduh, bagaimana saya Tuhan? Ada ayatnya, jangan. Dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan apa yang Engkau buat baik. Ibadah juga, kalau kamu beribadah maka roti dan air diberkati dan penyakit pun dilalukan oleh Tuhan. Iya, dijamin. Tergantung kita nggak usah teriak-teriak. Oh, tidak. Ibadah adalah standar kualitas rohani kita sesuai dengan kemauan Tuhan. Pasti dijamin saudara. Kalau saudara percaya firman Allah itu robek aja, ngapain? Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Dan yang sepeda, yang kedua, kita lihat Yohanes 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Ini cepat-cepat aja. Yohanes 11. Supaya terbuka tuh rahasia. Kita lihat. Saya akan baca ayat berapa ayat ke 33 sampai ayatnya yang ke sampai ayatnya yang ke 39. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang yang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu? Mereka jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Maka orang-orang Yahudi lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekat mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka maskulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua. Angkat batu itu. Marta saudara, kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah mati. Ya Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Yang bikin Yesus memang enak kalau kita berdoa sampai Yesus itu nggak bisa dia berikan sesuatu buat kita. Yang membuat Yesus itu menangis bukan siapa-siapa, adalah Maria. Kita kalau berdoa, Tuhan kita bilang tutup pintu berdoa, Tuhan rasanya. Saya juga jadi hamba Tuhan, doa mama saya. Saya kalau pulang udah mabuk, mama saya di sebelah sini kamar. Mama saya berdoa, kebanyakan dia berdoa dari jam 3, jam 2 sudah berdoa. Saya pulangnya itu jam 3. Saya lihat, aduh mama saya lagi berdoa, menangis. Saya juga gak tahan gitu, mau menangis. Saya pindah ke kamar sebelah. Doa orang benar besar kasihnya. Amin. Bisa merubah hati Yesus. Ini kelebihannya dari Marta. Kalau dia berdoa,
Saya percaya juga di sini semua suka doa, amin. Bisa buat aduh Tuhan, saya ini Tuhan. Doa banyak menyelesaikan persoalan. Sahabat yang paling mengerti isi hati keluarga kita, usaha pekerjaan kita, cuma Tuhan, gak ada lain. Ceritakan secara ini isi hati kita sendiri. Dia ceritakan semua sama Tuhan. Tuhan bilang, mana dia? Ada di mana? Pas kita lagi berdoa, apa masalahnya kamu? Tuhan, saya Tuhan ini sama seperti orang buta itu berteriak, ya Daud, anak Daud, anak Daud. Dia bukan anak Daud, dia anaknya Maria, tapi itu keturunan Daud. Tapi Yesus bilang, apa mau? Mata saya boleh melek. Apa mau? Persoalan saya sudah bertahun-tahun belum selesai di 2022 sekarang 20 belum Tuhan. Ke sini. Apa mau? Ya Tuhan, saya ini. Saudara punya masalah kan? Kita di dunia lepas dari itu. Kalau sudah di surga ya lain lagi. Ya. Tapi saya percaya jemaat di sini suka menitiskan air mata buat pelayanan, buat rumah tangga, buat pekerjaan. Pasti jawaban itu datang. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Cuman ini kelebihannya. Suka duduk di kaki Tuhan, suka menangis di kaki Tuhan, supaya terpecahkan persoalan itu seperti jawaban daripada Tuhan. Dek berdoa. Dek berdoa. Terjawab. Tuhan tidak lihat orang lain ditolong, kita enggak. Tak kalau lain ditolong. Ada orang bilang itu lagu cemburu. Saya juga enggak. Saya percaya kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga pasti tolong saya. Coba saya minta angkat tangan saudara. Angkat aja. Berjalan-jalan. Ikut saya. Kalau ikut saya. Saya contoh. Kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan tolong saya. Saya yang 1, 2, 3. Kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan tolong saya. Beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Kita lihat ini kekurangan, kelebihan dan kekurangan, benar kekurangan. Kalau Marta rajin, cuma dia selalu rajin tapi mau ngatur Tuhan juga, rajin ngatur Tuhan. Ibadah dia nggak cuma ngatur Tuhan, tapi itulah kekurangan. Hidup dalam kekhawatiran. Di sini kita lihat Marta bilang apa nih? Kata Yesus ayatnya yang 39, angkat batu itu Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau apa nih? Berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta ini menghalang sekali berkat Tuhan. Maaf kalau nama Marta. Marta, Tuhan sudah kamu ini sudah 4 hari. Ngapain? Sudah bau. Tuhan bilang, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan. Kemuliaan dengan seluruh aspek persoalan. Engkau akan melihat kemuliaan. Ada lagi, saat saudara. Saya tutup aja.
Ada lagu ku pandang hari esok dengan segala harapan. Penyanyi, ku pandang hari esok dengan segala harapan. Saudara punya harapan yang pasti dalam Tuhan. Masalah mungkin sudah, itu baru 4 hari masalahnya. Mungkin 2022 mungkin masalah, Tuhan sudah 22 belum selesai. Ini 2023. Katakan 2023 itu tahun mujizat buat saya. Saya percaya Roh Kudus itu ada. Saudara biar ketawa kalau Roh Kudus ada, tetap ada. Saudara tutup mata. Buka mata hatimu. Katakan Roh Kudus dalam hati saya. Kita nyanyi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Aku menghadapi hidup ini. Saya juga kurang apa. Tahu hari esok ada dalam Tuhan Yesus. Ku pandang hari esok. Engkau baik Tuhan. Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau yang pegang hari esok kami Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri semua. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di surga. Sungguh Engkau adalah yang baik, Allah yang tahu setiap masalah dan persoalan kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, bahkan ada di setiap hati kami. Firman-Mu Tuhan meneguhkan kami. Adalah kesetiaan kami kepada Tuhan untuk dulu dia mendengarkan kebenaran firman
Engkau adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Engkau tahu Bapa di surga bahwa kami ada di dunia. Masalah dan persoalan ada. Tetapi firman-Mu berkata, kami jangan pergi, kami jangan sibuk dengan segala urusan kami, tapi kami harus menomorsatukan Tuhan untuk mendengarkan firman. Karena firman-lah firman yang hidup, firman yang berkuasa adalah jawaban bagi setiap masalah dan persoalan kami. Sadarkan kami pada pagi hari dengan kebenaran firman, supaya semua masalah persoalan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Singkirkan itu semua, dan kami Tuhan menerima kebenaran-Mu, supaya kebenaran yang hidup, kebenaran yang berkuasa. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Hamba-Mu juga Kau berkati, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pelayanannya, pekerjaan Tuhan yang di hadapan baru, jemaat-jemaat Tuhan Kau berkati juga keluarga. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang hidup yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan korban persembahan yang kedua. Kita percaya jadi Tuhan dan amin bagi kita semuanya. Sambil kita dijalankan persembahan, kita nyanyikan pujian kita. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk yang mau dibaptis maju ke depan. Yang mau dibaptis silakan. Ya, masuk. Ya, silakan. Ya. Oh ya, yang ada sama. Ya, biar lebih mengerti dan tahu arti baptisan ya.
Yuk semuanya kita menyanyikan kami yuk semua bangkit berdiri. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa oleh kekuatan bilur-bilur Yesus menyentuh bagian yang sakit supaya kesembuhan dan keajaiban yang dahsyat terjadi. Tuhan, mereka yang ulang tahun, Tuhan sudah anugerahkan. Turun kedua belah tangan kita. Satu tangan berkat Tuhan. Satu umur panjang. Satu tangan Tuhan, kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Turun pada mereka yang berulang tahun. Dalam nama Yesus terjadi kuasa-Mu yang dahsyat secara luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus sudah jamah kami semua, mulai dari depan sampai di belakang. Tidak sia-sia ibadah kami. Oh, terima kasih Tuhan. Baik dan Engkau luar biasa. Tuhan taruh Tuhan hamba-Mu Ibu Pamemana di tempat ini. Berkati kesehatan, berkati imannya. Taruh masa depan yang luar biasa di tempat ini. Semua jemaat juga, pemain musik, apa yang mereka kerjakan, MC6, apa yang mereka kerjakan ini pekerjaan yang mulia di mata-Mu. Berkati Tuhan. Makasih Roh Kudus. Sepanjang minggu ini, apa yang kami kerjakan, apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Ya lama tak lama-lama. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua katakan terima kasih Tuhan. Yang keras terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu juga, pendeta Tuhan Botul. Berkati pelayan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang dahsyat itu menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama.
Bapa